Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di channel Rara Aira. Oke, di video kali ini aku mau kasih tips buat kalian gimana caranya supaya ngelukis henna tangannya itu terlihat lebih ramping gitu. Oke, ini pakai tanganku sendiri, gak tanganku dewe rek. Yang kebetulan ini aku punya tangan tuh lebar bagian sini ya. Oke, kita yang pertama harus kita tahu dulu ada 3 patokan. Jadi kita punya tulang yang ini. Ini apa, tulang apa namanya re? Ini tulang opo rek jenenge? Tulis di komentar ya. Nggak ngerti namanya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, nih tulang bagian tengah ini. Ki opo sih rek jenenge rek? Kasih tahu ya. Oke, ini yang kedua, patokan yang kedua. Yang ketiga adalah ini, ujung dari belahan antara jempol sama jari telunjuk. Oke, ini buat patokan. Jadi aku kalau ngelukis henna patokanku ada 3. 1, 2, 3. Oke, untuk yang pertama aku kasih tips buat kalian gimana supaya ngelukisnya nanti di tangan kanan sama kiri sama. Biasanya aku mulai dari sini, patokannya tulang ini ada tulang apa ini namanya, tulang yang di pergelangan ini ya, yang mecungul yang mecungulin loh rek. Nah ini biasanya aku jadiin patokan, jadi aku ngelukis patokannya ini dulu. Nah kayak gini, ini aku jadiin patokan. Jadi kalau misalnya mau ngelukis yang tangan yang sebelahnya, yang sebelah sini ini udah tak garis gini. Kan ini tangannya yang ini, yang sebelah kiri ini yang sini ya, patokannya yang sini. Jadi nanti pas ngelukis di sebelah kanan, tangan sebelah kanan, patokannya dari sini juga. Nah, gini. Di bawahnya persis tulang ini. Jadi nanti kalau misalnya mau ngelukis nambahin lukisan ke atas atau ke bawahnya itu bisa ya kurang lebih bisa sama lah. Maksudnya kalaupun melenceng itu nggak jauh-jauh. Sama ini garis tengah. Kita garis tengah, aku bikin patokannya kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah terbiasa nggak perlu bikin garis patokannya dulu, udah bisa sih. Biasanya aku udah nggak perlu pakai garis. Tapi kalau misalnya pertama-tama buat kalian belajar, kalian bikin garis patokan tengah gini dulu. Bisa kalian pakai pensil atau apa gitu, atau henanya, dari henanya langsung kalian bikin garis. Nah ini garis tengahnya biasanya aku sampai di sini, sampai di tengah-tengah tulang yang ini, tulang muda ya ini namanya, tulang yang nongol di sini loh. Nah aku biasanya di sini, ini patokan aku. Jadi kalau misalnya mau ngelukis patokan aku dari sini dulu. Nanti kan kalau ngelukis henna kan dari sini ke sini. Begitu. Oke, ini patokannya dari sebelah sini. Nah sekarang tips gimana caranya supaya ngelukisnya tangan ini nggak terlihat lebar. Kesalahannya biasanya, waduh kok lukisannya jadi lebar sih. Ini pengalaman aku pribadi, karena aku nggak ngerti gimana sih caranya. Jadi langsung asal-asalan aja, langsung aku tarik aja ke sini. Nah biasanya aku tarik garis ke sini sama ke sini. Nah kayak gini. Nah kalau misalnya kayak gini, kita pasti bakal nemuin tangan kita ini lebar gitu loh. Jadi ini nanti belum ada hiasan-hiasan, mungkin segini ya, nanti ada lukisan segini. Terus langsung kalau main langsung tarik gini, nanti itu jadinya lebih lebar gitu loh tangannya ini, nggak jadi terlihat ramping gitu. Jadi tips dari aku, ntar tak hapus dulu ya. Kalau tipsnya dari aku supaya tangan nggak terlihat lebar, jadi belahan antara jempol sama jari telunjuk ini kan mentoknya di sini ya. Jadi biasanya aku ambil sekitar kurang lebih 1,5 senti dari garisnya yang ini. Pokoknya harus ada jaraknya gitu. harus ada space-nya dari sini ke sini,
kurang lebih aku 1 cm, tapi tergantung tangannya juga ya. Kalau misalnya tangannya kecil ya pokoknya kalian harus ada space dari ujung ini, ujung belahan yang ini sampai sini. Nah misalnya sini ya. Oke, jadi narik garisnya dari yang ini tadi, narik garisnya ke sini. Nah kalau udah dari sini nanti kita tarik garis lurus ke sini. Nah, kita bikin titik di sini. Jadi kita tarik aja garis. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini kemungkinan buat lebih kecil gitu loh, lebih minim gitu. Atau misalnya ini dari sini kan. Atau sekalian kalian tarik kubah. Kalau bikin kubah, aku biasanya dari garis yang sini, misalnya yang ini tadi udah ada garisnya ya, udah ada lukisannya gitu. Aku tarik garis dari sini, ini kan lurusnya sini, lurusnya ini loh, garis belahan ini. Kalian kira-kira oh segini. Nah dari sini baru kalian bikin kubahnya. Kalau ini juga ini dari sini, ini kan ada seret-seret apa sih ini garisnya yang sini ya, patokannya. Oke, aku tuh gak iso ngomongnya gak bisa ngomongnya, tapi aku ngerti. Jadi aku kadang tuh bingung mau ngasih tips ke kalian tuh. Nah oke, dari sini, nah kalian bikin garis ke sini buat kubahnya, yang ini dihapus kayak gitu. Nah kayak gini, insya Allah kalau misalnya kayak gini nanti kalian hias apa sebelah sini atau sininya, insya Allah akan terlihat ramping kayak gitu. Pokoknya kalian jangan ambil garisnya dari ujung sini, jangan pas di belahan garisnya ini. Jadi kalian harus ada space kurang lebih 1,5 cm atau 1 atau 2 cm, atau terserah, mungkin kalau tangannya kecil ya, pokoknya harus ada space-nya dari sini ke sini gitu. Nah kayak gitu tipsnya dari aku. Buat kalian semua yang punya tips yang lain, boleh share ke aku juga ya, supaya aku juga bertambah ilmunya juga. Kalau ini patokan dari aku sih, jadi patokan yang ini, tulang yang ini aku jadikan patokan supaya ngelukis tangan kanan sama kirinya sama. Jadi aku mulai ngelukisnya biasanya dari sini, nanti mau ke atas atau ke bawah, nanti insya Allah akan rapi, akan lebih sama lah, kurang lebih sama kanan kirinya. Jadi setelah itu aku pakai patokan ini, garis yang tengah ini, mentoknya di tulang yang ini yang kedua. Nah kalau udah, supaya tangan lebih ramping, kita ambil garisnya tuh ada space dari belahan ibu jari sama ibu jari. Jempol itu ibu jari nggak sih? Iya nggak? Nah ini pokoknya dari jempol ini sama jari telunjuk ini kan ada garis, ada belahannya di sini. Kalian ambil space beberapa senti supaya jangan mepet di sini. Beneran kalau kalian ambil garisnya ke sini, otomatis kan ini ngikutin ke sini juga ya. Nah nanti tangannya jadinya terlihat gendut kayak gitu. Jadi memang harus ambil agak ke sini, harus ada space-nya dari sini ke sini. Oke, sekian dulu. Mudah dimengerti nggak sih omongannya aku? Kalau misalnya nggak ngerti, kalian bisa tanya di komentar ya. Nanti kalau misalnya sempet, aku bales-bales deh. Insya Allah aku bales-bales lah buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya tips yang lain, boleh dong berbagi sama aku ya, supaya aku juga bisa ngerti juga, supaya tambah ilmunya juga. Oke, sekian dulu video dari aku. Buat kalian semua, tetap semangat belajarnya ya. Thank you udah nonton, semoga videonya bermanfaat. Tetap buat kalian, selamat belajar dan tetap semangat. Love you.